Ayo, Pak. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Yang kedua, alhamdulillah pada hari ini Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui Badan Pengembangan Informasi Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melaksanakan kegiatan Forum Sinergitas Kebijakan dan Implementasi. Jadi bukan hanya kebijakannya saja, implementasinya terkait dengan pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi. Sehingga yang diundang pada hari ini adalah Kepala Bapeda, Kepala Dinas Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Dinas Transmigrasi untuk yang wilayah-wilayah transmigrasi, dan kita mengundang dari berbagai kementerian lembaga sebagai narasumber. Harapannya dari pertemuan ini terjadi sinergitas baik dari kebijakan antara pusat dan daerah dalam hal ini provinsi dan kabupaten dengan desa terkait dengan pembangunan desa. Satu contoh misalnya terkait dengan APBDes. Harapan kita mulai dalam konteks sinergitas kebijakan dan implementasi ini, pemerintah daerah tidak terlalu mengintervensi misalnya kebijakannya, tidak terlalu mengintervensi di dalam penyusunan APBDes. Supaya apa? Supaya berbagai permasalahan yang dihadapi di desa, yang memang itu menjadi bagian dari kewenangan desa, itu bisa diselesaikan oleh desa melalui dana desa dan APBDes-nya. Sehingga misalnya kita masih menemukan beberapa APBDes yang dalam tanda kutip agak diarahkan untuk ini oleh pemerintah daerahnya. Padahal itu tidak selalu menjadi kebutuhan desa di dalam menyelesaikan permasalahannya. Harapan kita ke depan adalah setiap desa itu pasti punya masalah sendiri-sendiri yang belum tentu sama antara satu desa dengan desa lain. Nah, di level pusat kita juga sudah mengembalikan berbagai kebijakan makronya. Misalnya kita tidak lagi membatasi persentase. Kalau dulu ada BLT 40% dan seterusnya, sekarang nggak ada lagi. Kenapa? Karena sudah tidak ada COVID, sudah dicabut status pandemiknya. Dengan demikian maka program-program nasional yang sifatnya mendesak sudah tidak masuk dalam regulasi yang sifatnya mandatori. Nah, harapannya adalah kemudian kembali kepada penggalian terhadap permasalahan. Dan inilah yang memang menjadi target kita ke depan, dan hari ini sudah mulai banyak berkembang dan berproses dengan bagus, di mana perencanaan pembangunan pada level desa betul-betul didasarkan pada permasalahan dan kebutuhan, bukan didasarkan pada keinginan elit desa. Apakah itu tokoh, apakah itu perangkat, apakah itu kepala desa. Jadi elit desa itu banyak, tidak hanya kepala desa dan perangkat desa, ada tokoh. Misalnya dulu sering saya ilustrasikan, tokoh agama ngotot agar didulukan jalan depan masjid. Padahal belum terlalu mendesak untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi. Tapi karena tokohnya ngotot, ya gimana lagi, akhirnya dituruti meskipun tidak bisa banyak. Padahal di tempat lain ada yang sangat membutuhkan terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, ini contoh-contoh kecil yang sekarang sudah tidak terjadi lagi, alhamdulillah. Di desa-desa sudah tidak terjadi lagi rebutan seperti itu karena hampir semua sudah berbasis kebutuhan, berbasis masalah. Ini terima kasih kepada para kepala desa, para tokoh, para perangkat dan pegiat desa yang sudah melakukan perencanaan dengan berbasis masalah dan kebutuhan. Kemudian terkait dengan daerah tertinggal, kita ditarget oleh RPJMN beberapa sejumlah daerah yang harus dientaskan. Alhamdulillah kemarin kita bersama dengan Pak Wapres di Sulawesi Tengah, kita mendeklarasikan terentaskannya 25 daerah tertinggal di tahun 2024 ya.
2024. Nah ini terus akan kita lakukan. Nah sinergitas kebijakan dan implementasi untuk pengentasan daerah tertinggal ini menjadi sebuah keniscayaan. Targetnya adalah di 2030 harapannya sudah tidak lagi ada daerah tertinggal. Kalau toh kemudian masih harus ada pendampingan, kita akan menghilangkan diksi daerah tertinggal. Supaya tidak negatif dalam tanda kutip sejak di dalam konsep. Kemudian transmigrasi. Kita terus berikhtiar agar transmigrasi ini betul-betul tidak memindahkan kemiskinan dari satu tempat ke tempat lain. Yang pertama. Yang kedua, keberlanjutan transmigrasi masih sangat dibutuhkan. Bahkan waiting list untuk transmigran hari ini, Jawa Tengah lebih dari 1.000. Jawa Timur juga lebih dari 1.000. Kebutuhan juga masih banyak. Bahkan di daerah-daerah yang tidak saya bayangkan membutuhkan kehadiran transmigran, ternyata membutuhkan kedatangan transmigran. Kenapa? Bukan semata-mata karena daerahnya butuh didatangi transmigran dan butuh pengolahan lahan oleh transmigran, bukan sekedar itu, ini yang paling menarik. Tapi karena dibutuhkan transformasi budaya, etos kerja. Harapannya itu. Jadi itu disampaikan langsung kepada saya, tapi nggak perlu saya buka daerahnya. Pak Menteri tolong, kita punya kawasan sekian-sekian, ini bagus banget, aksesnya lancar, tapi kita butuh transmigran datang ke sini. Bukan karena kita nggak bisa ngelola lahan, tapi kita ingin terjadi transformasi etos kerja, mentalitas kerja, cara kerja dari warga masyarakat transmigran, supaya warga kita di sini kedepannya juga memiliki etos kerja yang sama. Ini sekian lahan ini banyak yang nggak terkelola dengan baik karena memang etos kerjanya kurang. Ini satu contoh bahwa hari ini transmigrasi bukan sekedar untuk kepentingan pengolahan lahan, tapi lebih daripada itu. Yang juga berbagai tantangan yang kita hadapi di dalam konteks transmigrasi beberapa waktu yang lalu, misalnya kepemilikan lahan setelah sertifikat hak miliknya keluar, kemudian tahu-tahu sudah nggak ada orangnya, tahu-tahu sudah alih kepemilikan dan lain-lain. Ini juga sudah kita upayakan ada antisipasi. Salah satunya adalah kepemilikan lahan secara komunal. Jadi tetap milik orang per orang, tapi masih dalam bentuk komunal sehingga tidak bisa dijual satuan. Tapi kepemilikannya sah, sudah menjadi milik orang per orang, tapi tidak bisa dijual karena belum dipecah secara satuan. Nah ini dua hal yang kita inginkan. Yang pertama yang ingin kita capai, yang pertama keberlanjutan lahan supaya tidak alih tangan dan kemudian nanti ada masalah di berikutnya, tahu-tahu sudah ganti 3 kali. Yang kedua, pengolahan lahan hari ini memang tidak bisa lagi manual, harus sudah mekanik. Nah mekanik itu butuh hamparan, sehingga kita simbolkan misalnya kalau dulu memberangkatkan warga trans itu pakai cangkul, pakai sabit, hari ini sudah tidak boleh lagi, sudah harus pakai hand traktor dan sebagainya karena kita sudah menuju kepada pengelolaan lahan secara komunal. Saya kira itu dari saya. Silakan Pak Bifan BPI nambahkan, Pak Danton menambahkan, dan Pak Rafdinal dari BPTDT menambahkan. Allah. Izin Gus menambahkan sedikit bahwa tujuan yang ingin dihasilkan segera pada kegiatan ini memang komunikasi yang semakin lancar antara Kementerian Desa dengan daerah, yaitu Bapeda. Bapeda banyak berhubungan dengan Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, kemudian dengan Ditjen Transmigrasi, itu Kepala Dinas Transmigrasi, serta berkaitan dengan desa dan BUMDes itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Makanya nanti kita bisa lihat nanti berbagai indikasi apakah tahun depan kenaikan indeks desa mandiri itu semakin tinggi atau tetap sama begitu. Harusnya kalau komunikasi ini berhasil maka peningkatannya, lajunya semakin tinggi. Demikian juga laju dari indeks daerah tertinggal, kemudian kategori dari BUMDesa maju, serta untuk indeks kawasan transmigrasi itu harus lebih cepat pada tahun depan.
Dan pada hari ini itu juga disampaikan seluruh program penting dari Kementerian Desa yang akan dijalankan pada tahun depan, sehingga akan mempermudah daerah untuk melakukan kolaborasi. Kalau di tempat dia ada program ini dan itu, dia sudah siap untuk kolaborasi tahun depan. Kiranya tambahannya begitu, Gus. Izin Gus, kami dari PLT Dirjen PPDT menyampaikan bahwa bagaimana target RPJMN ya 25 daerah tertinggal harus dientaskan. Kemudian IPM kita, kalau saat ini kita sudah mencapai 72, sekian poin. Untuk daerah tertinggal 62,7 poin. Jadi luar biasa senjangnya antara daerah tertinggal dengan daerah yang sudah maju. Itu 2024 capaiannya. Termasuk juga persentase penduduk miskin. Sekarang ini kita sudah 9,41% data BPS 2019 yang lalu. Dan saat ini target kita 2024 itu harus kita capai 24%. Jadi Bapak dan Ibu yang menghormati, ini tugas berat dan saat ini kami dari Dirjen PPDT sudah meyakinkan kementerian lembaga atas dukungan teman-teman kabupaten daerah tertinggal dan provinsi yang punya daerah tertinggal. Sehingga kedepannya sinergitas itu betul-betul konkret dan kami laporkan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini di tahun 2020 yang lalu ada 16 kementerian lembaga melakukan intervensi untuk daerah tertinggal. Ada sebesar 1.499 program kegiatan. Alhamdulillah walaupun COVID-19 melanda dunia, keterlaksanaan sudah mencapai 42%. Kemudian di tahun 2021 yang lalu ada 22 kementerian lembaga, keroyok untuk daerah tertinggal, 62 kota daerah tertinggal. Ada 1.402 program kegiatan dan keterlaksanaan sudah mencapai 62%. Ini luar biasa, itu waktu masa COVID-19. Malah di tahun 2022 yang lalu ada 21 kementerian lembaga keroyok untuk daerah tertinggal melakukan intervensi untuk PPDT atas indikator dan kriteria bermasalah di daerah tertinggal. Ada 2.439 program kegiatan dan keterlaksanaan sudah mencapai 74,05%. Ini jauh di atas IKU dari Dirjen PPDT yang 70%. Alhamdulillah saat ini itu pun belum ada Kepres Rencana Aksi Nasional PPDT. Di akhir 2022 yang lalu ada Kepres nomor 27 tahun 2002 tentang intervensi Rencana Aksi Nasional PPDT di tahun 2003 ini. Jadi saat ini ada program sebesar 1.456 program kegiatan oleh 24 kementerian lembaga dan saat ini kita dengan teman-teman Kementerian Dalam Negeri, teman-teman dengan Kemenko PMK melakukan evaluasi untuk keterlaksanaan di tahun 2003 ini. Malah saat ini di tahun 2024 kita sudah sejak tanggal 22 Juni sudah ada di meja Presiden Kepres Rancangan Rencana Aksi Nasional PPDT tahun 2024. Ini sejak 22 Juni 2023 yang lalu. Mohon doa restu dari semuanya sehingga Bapak Presiden bisa tanda tangan untuk Kepres ya 2024. Dan alhamdulillah Bapak dan Ibu atas dukungan dari Gus Menteri kita bersama-sama dengan Kementerian Keuangan ada dana 1 triliun berdasarkan PMK 208/2002 tentang dana insentif fiskal khusus untuk daerah tertinggal. Antara 7 miliar sampai 23 miliar, 22,750 miliar. Jadi alhamdulillah sudah ada afirmasi dari pemerintah saat ini untuk daerah tertinggal dan semoga target RPJMN atau Strategi Nasional PPDT itu bisa kita capai dan alhamdulillah di tanggal 3 Oktober yang lalu Pak Wakil Presiden sudah melakukan deklarasi bersama para gubernur yang punya daerah tertinggal dan bupati daerah tertinggal untuk 2024 yang akan datang akan bisa kita capai target 25 daerah tertinggal bisa entas di tahun 2024. Sementara itu Bapak. Izin Pak Menteri. Menambahkan apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri tadi, pada saat ini animo masyarakat untuk bertransmigrasi kami pandang masih tinggi ya, masih banyak yang berminat, yakni 5.701 pendaftar yang sudah mendaftarkan. Itu berasal masyarakat dari Jawa, DKI Jakarta, dan Bali. 5.701 waiting listnya Pak. Kemudian kami laporkan Pak Menteri untuk perencanaan kita saat ini bisa menampung daya tampung kita sekitar 9 ribuan kepala keluarga. Artinya sebetulnya masih banyak lahan-lahan yang bisa dijadikan pemukiman transmigrasi. Kemudian berikutnya untuk pencapaian target RPJMN 2024 tentunya kami
memandang forum ini sangat baik karena penyelenggaraan transmigrasi adalah penyelenggaraan banyak pihak, kolaborasi banyak pihak, sehingga forum ini tentunya yang hadir dari unsur-unsur dinas termasuk yang membidangi ketransmigrasian, unsur-unsur Bapeda, sehingga melalui forum ini tentunya kita mengharapkan adanya sinergitas dalam pencapaian target-target melalui program-program dari masing-masing daerah yang hadir pada saat ini. Sementara itu dulu yang bisa kami tambahkan. Terima kasih. Ya Pak, izin Pak, saya Ayu dari Warta Ekonomi, mau tanya terkait desa tertinggal dan sangat tertinggal ya Pak. Itu kendalanya sendiri kan tadi berkurangnya lumayan tuh Pak. Kendalanya sendiri apa sih Pak sebenarnya yang belum tertuntaskan sekali, dan 2,75 pagu anggaran ya Pak untuk 2024. Nah itu apa aja Pak target-targetnya? Kasih Pak Menteri. Baik, terima kasih Bu Ayu dari Warta Ekonomi. Untuk kabupaten daerah tertinggal, bukan desa sangat tertinggal, kita alhamdulillah dari data kuantitatif ya dari BPS dan Kementerian Keuangan 2022 yang lalu kita sudah menghitung, dan alhamdulillah ada 23 kabupaten sudah indikasi entas. Alhamdulillah kalau kita saat ini menghitung data terbaru, walaupun PODES tidak dihasilkan lagi oleh teman-teman BPS, tapi kami kerjasama dengan teman-teman BPS dan para tim penispunya sehingga kita bisa membuatkan data prediksi, sehingga nanti itu menjadi bahan kita untuk melakukan hitung-hitungan kuantitatif. Tapi tidak kami sendiri menghitung, tapi dengan BPS dan teman-teman yang lainnya. Kemudian juga kami juga berdasarkan Permendas nomor 3 2018 tentang pemantauan dan evaluasi PPDT, kita bukan hanya menghitung secara kuantitatif, tapi menghitung secara kualitatif juga. Nanti walaupun anggaran terbatas, minimal sudah ada semacam form-form isian yang nanti akan diberikan kepada kabupaten daerah tinggal dan provinsi menjadi daerah tinggal, kemudian kementerian lembaga, sehingga kedepannya kita bisa melakukan evaluasi ya secara kuantitatif dan kualitatif, dan kita laksanakan 6 bulan sebelum Indonesia Maju berakhir di bulan Oktober 2024 yang akan datang. Sehingga nantinya akan ada keputusan Menteri Desa PDT Transmigrasi atas ketercapaian target RPJMN 2020, 2025, 2024 dan Strategi Nasional PPDT 2020, 2024. 25 daerah tinggal bisa kita entaskan minimal. Kalau lebih alhamdulillah ini prestasi kita bersama. Dan ini bukan belanja APBN semata, ini belanja kabupaten punya dan belanja APBD yang punya daerah tinggal, provinsi punya daerah tinggal, termasuk stakeholder bangsa lainnya. Harapan kita desa-desa yang ada di daerah tinggal juga bisa berkontribusi juga berdasarkan kewenangan mereka. Sementara itu, bisa Bayu? Ya. Silakan. Daerah tertinggal. Masih. Yang daerah tertinggal dulu. Yang daerah tertinggal dulu. Udah. Mohon izin, saya bukan daerah tertinggal, tapi mengacu pada tadi yang sambutan tadi ya, mohon izin. Terutama terkait dengan SDGs ya. Mohon maaf kalau salah, mohon dikoreksi, tapi yang saya tangkap tadi bahwa banyak negara itu untuk mencapai target SDGs. Ya. Sementara Indonesia optimis ya, bisa mencapai target SDGs. Barangkali bisa dijelaskan bagaimana bisa optimis dan apa artinya buat status ya. Tadi sampaikan desa mandiri maupun desa tertinggal. Mungkin sementara itu. Terima kasih. Ya, jadi begini, kemarin di meeting forum di Bangkok, itu hampir semua negara agak mengeluhkan bisa sampai pada 2030 target saja. Kenapa? Karena COVID. Nah ini yang jadi alasan. Nah sementara Indonesia justru kemiskinan ekstrim selesai di 2024. Jadi malah maju berapa tahun itu? 6 tahun. Stunting, desa sehat sejahtera diturunkan sampai 14% di 2024. Masih 6 tahun lebih awal dari target capaian SDGs. Ditambah lagi dengan model penanganan capaian SDGs pada level desa.
Ini yang agak berbeda dengan negara lain, karena hampir semua negara implementasi SDGs-nya itu sampai level kabupaten. Sementara Indonesia kita bisa sampai level desa. Ini juga berkat Undang-Undang 6 2014 yang kemudian ada dana desa. Sehingga kita bisa ngomong banyak tentang pembangunan berbasis desa. Nah, itu aja mas anunya. Jadi COVID itulah yang kemudian menyebabkan banyak negara merasa pesimis. Nah, tapi kita kasih optimisme dengan kita tunjukkan pola-pola di Indonesia. Kemudian juga keberhasilan pemerintah dalam penanganan COVID yang cepat banget itu. Dan tidak terlalu tragis kayak beberapa negara, apalagi di Eropa dan seterusnya, sampai lockdown nggak di Cina dan seterusnya. Ini juga menjadi faktor kenapa Indonesia punya optimisme tetap bisa mencapai di 2030. Oke? Cukup ya? Oke, satu lagi. Langsung aja ya. Oke, Gus Menteri, izin, ini saya Rama dari BDP. Izin bertanya, jadi kan tadi di dalam tadi bilang ada tahun 2023 sampai 2030 itu ada sinergi untuk mencapai tujuan SDGs. Nah, itu boleh dijelasin nggak sih, dipertegas lagi bagaimana sih strateginya? Dan satu lagi pertanyaannya ini terkait dengan transmigrasi, Bapak boleh dijelaskan nggak sih tadi ada statement kalau masyarakat masih banyak yang berminat untuk melakukan transmigrasi, itu tujuan favoritnya kemana aja dan kenapa alasannya memilih daerah tersebut? Oke, kita contohkan berapa goals di SDGs ya. Oke, mikir Pak. Desa tanpa kemiskinan. Nah, satu. Nah, kita sedang ikhtiar total bagaimana di 2030 nanti tidak ada lagi desa yang ada kemiskinannya. Nah, tentu ada pertanyaan lanjutan, apakah kemiskinan itu pasti akan hilang? Enggak. Karena negara maju pun ada kemiskinan. Tapi prosentasenya kecil, kemudian level kemiskinannya juga berbeda. Kriteria kemiskinan dulu dengan hari ini itu aja berbeda sudah. Dulu misalnya orang tidak punya MCK, masih di sungai, itu masih dianggap miskin. Ya, ketika sudah punya, sudah dianggap tidak miskin. Tapi sekarang tidak lagi ukuran kemiskinan itu, banyak warga miskin yang sudah punya MCK karena itu merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda atau tidak bisa digantikan dengan prioritas lain. Air bersih dan sanitasi. Nah, ini masalah yang mendasar. Ini juga SDGs. Termasuk itu misalnya tahun 2030 tidak boleh lagi ada warga masyarakat bangsa Indonesia yang tidak terlayani akan air bersih dan sanitasi yang bagus. Karena itu juga salah satu goals dalam SDGs. Nah, bagaimana kemudian kolaborasinya? Nah, misalnya kebijakan di PUPR, kebijakan di APBD provinsi, APBD kabupaten, ada aja MCK, selalu ada kan, air bersih dan seterusnya. Nah, bagaimana supaya ini betul-betul tepat sasaran dan menyelesaikan yang paling parah dulu, baru kemudian bergerak ke yang biasa atau bahkan sampai tuntasnya yang parah. Hari ini misalnya kita bekerja sama dengan ITB terkait dengan air bersih. Alhamdulillah di NTT, di banyak tempat. Bahkan kemarin ada insiden yang mudah-mudahan segera sembuh. Dalam rangka itu salah satu dosen ITB mobilnya mengalami kecelakaan. Kemudian salah satu dosen ITB agak parah dibanding yang lain gitu, agak parah. Alhamdulillah sekarang sudah keluar dari rumah sakit, patah di sini. Nah, itu satu contoh upaya-upaya kita agar di 2030 nanti betul-betul apa yang menjadi target capaian SDGs itu bisa terwujud. Monggo, Pak. Terima kasih, Pak. Tadi terkait minat itu, jadi kalau warga transmigrasi itu yang tadi saya sampaikan, masyarakat yang ingin bertransmigrasi sebanyak 5.700 kepala keluarga itu kita peroleh datanya dari sistem kita, dari masyarakat yang mendaftar di dinas-dinas yang membidani ketransmigrasian di kabupaten-kabupaten. Itu pertama. Terus yang kedua, jadi tadi kita dapat data dari situ ya. Yang kedua, masyarakat sekarang itu tentunya setelah mendengar keberhasilan pembangunan di daerah
tujuan penempatan ataupun mendapatkan informasi dari keluarga-keluarga yang sudah bertransmigrasi sebelumnya. Nah itu pasti berminat. Sekarang ini banyak yang berminat misalnya ke Sumatera Barat, kemudian ke beberapa provinsi di Kalimantan. Nah kemudian di Sulawesi, misalnya Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Selatan. Nah umumnya itu ya, dari wilayah Sulawesi, Kalimantan dengan sebagian provinsi di Sumatera. Apakah memang masyarakat minat ke situ atau diarahkan oleh kementerian? Ya, jadi kalau mendaftar di masing-masing kabupaten, nanti kabupaten itu kan berdasarkan animo itu dia menjalin kerjasama. Jadi transmigrasi ini dimulai dengan kerjasama antar pemerintah daerah. Jadi pemerintah provinsi, antar pemerintah provinsi, kemudian pemerintah kabupaten dengan pemerintah kabupaten. Nanti di situ kan sudah dijelaskan daerah tujuan penempatan. Nah, misalnya di PT Padang Tarok, Kabupaten Sijunjung, nanti masyarakat mendaftar. Gitu. Itu maksudnya tadi, minat itu muncul dari dalam atau karena ada pengarahan-pengarahan dari pemerintah daerah. Itu kan? Betul. Ya, dari informasi-informasi keberhasilan pembangunan, dari informasi-informasi keluarga, umumnya seperti itu. Oh, tetap dari sosialisasi. Ya. Tahu, kemudian tertarik. Tapi minatnya berarti dari dalam juga. Setelah ada informasi. Oke? Makasih ya. Anggaran. Anggaran yang mana? Yang 2,75 yang kemarin rapat sama DPR. PPDT? DPR apa yang? Ya, PPDT apa? Kemendes. 2,75. Oh, APB. Terus apanya? Ya, maksudnya poin-poinnya untuk apa aja Pak? Yang akan dikejar tahun depan. Itu anggaran buat tahun depan kan? Ya. Iya. Nggak hafal ya. Nggak hafal ya. Nanti tanya banyak di Ruren. Jadi yang sesi kedua itu tentang prioritas untuk 2020. Oke. Terima kasih Pak. Yuk. Terima kasih, Pak. Saya sudah bantu apa namanya?